Hotpot China punya usia lebih dari 1000 tahun. Mungkin ya ada satu orang yang terobsesi banget loh sama hotpot China ini. Kalau Kaisar Qianlong itu terkenal suka banget sama Peking duck. Quote-nya tentang Peking duck itu terkenal di mana-mana. Ibu Suri Cesi justru tergila-gila sama hotpot. Bahkan ya di tiap hidangannya Ibu Suri Cesi, dia itu kepengin hotpotnya dia itu ditaburi bunga krisantemum yang seger, yang langsung dipetik dari istana. Itu Ibu Suri saja sih. Itu Kaisar Qianlong. Kalau Intan gimana? Oh, Intan suka semua lah, wong Intan danje. Tapi di balik kuah merah penuh cabai itu ternyata ada sejarah panjang tentang buruh, musim dingin, sampai makanan rakyat yang berubah jadi fenomena dunia. Kenapa hotpot Chongqing itu sampai terkenal di seluruh dunia? Kenapa orang itu rela lidahnya mati rasa demi makan hotpot Chongqing ini? Apakah benar-benar seenak itu? Ayo kita bahas hotpot terbrutal di China. 大家好，我叫Intan，欢迎来到我的频道 Dynasty 小戏。Yuk ikutan tour ke Chengdu dan Chongqing bersama Xiao Village dan Intan Dynasty pada tanggal 23 sampai 30 November tahun ini. Ini tour premium ya. Kenapa dinamakan premium? Pesawatnya enak, hotelnya enak, makanannya enak, dan tidak ada kunjungan toko wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, tour ini lengkap banget loh. Sightseeing dapat, sejarah dapat, kuliner dapat, shopping dapat, dan tentu aja tanpa drama toko wajib. Selain melihat kota futuristik, untuk sightseeing, mata Anda akan dimanjakan dengan keindahan Shuangqiao Valley alias Swissnya China. Tuh, bagus banget kan pemandangannya? Ya emang bulan November lagi bagus-bagusnya ya. Pecinta sejarah, Anda akan diajak menyusuri Uhosrin, spot wajib pecinta samkok yang mana kita bakal puas ngegibahin samkok di sini. Selain Uhosrin, kita akan pergi ke Leshan Giant Buddha pakai perahu. Kita juga akan melihat konservasi panda dan bagaimana effort China melestarikan panda yang hampir punah. Kuliner, jangan khawatir, Anda akan dimanjakan dengan makanan yang enak-enak termasuk hotpot ikonik Chongqing yang terkenal yaitu underground hotpot. Rute perjalanannya kita juga bikin enak banget ya. Dari Indonesia kita landing ke Chengdu. Dari Chengdu ke Chongqing kita naik bullet train. Dari Chongqing kita balik lagi ke Indonesia. Waktu nggak habis di jalan, pinggang nggak encok semua. Lah wong kita tiap hari itu sudah kerja keras, jungkir balik, sesekalinya liburan, ya liburannya yang enak dong. Ya hitung-hitung lah reward buat diri sendiri. Keberangkatan dari 2 titik ya, dari Jakarta sama Xiao Village, dari Surabaya sama saya. Promo early bird start from 20.350.000 buat peserta yang ngedaftar sebelum bulan 8. Setelah bulan 8 ada kenaikan. Selain ke Chengdu dan Chongqing, kita juga ada trip ke Changjiajie, Fenghuang, Furong di bulan 9. Itinerary lengkapnya teman-teman bisa scan barcode ini. Barcode ini ada G-form-nya. Teman-teman silakan isi. Kalau teman-teman masih ribet, di deskripsi ada nomor WA admin tour, mau tanya-tanya juga boleh. Okay, let's start! Welcome to China's hot pot from hell. A hot pot that you don't eat, but you survive. Apa itu hotpot? Hotpot bahasa Mandarinnya adalah huo, yang mana huo adalah api, kuo adalah panci. Jadi sederhananya hotpot itu panci kuah panas yang terus direbus di meja makan. Lalu kita tinggal masukin sendiri daging, sayur, bakso, dan lain-lain. Semua dicelup ke kuah mendidih. Makanan akan matang dalam hitungan detik lalu langsung dimakan rame-rame. Sejarah hotpot ini tua banget, bahkan lebih tua dari hubungan kalian yang katanya selamanya itu. Usia hotpot ini lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ini zamannya dinasti Zhou. Orang-orang China kuno pada saat itu sudah punya panci kecil, yang mana panci itu isinya kuah yang dipanaskan pakai arang. Tapi dulu itu kuahnya belum kuah yang merah banget kayak sekarang ya. Belum ada mala, belum ada orang teriak-teriak kepedesan sambil minum susu. Except... Oh, yogurt beverage. Gimmick! Like, what's the one chip challenge? Like, I've never done the one chip. One chip. BTW, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ya. Kalau kepedesan, teman-teman jangan minum air.
nanti pedesnya malah nyebar. Minumlah susu, karena susu itu mengandung kasein yang bisa melarutkan pedes lebih baik daripada air. Dulu para bangsawan dinasti Zhou itu makan dari pot kecil pribadi, yang mana inilah nenek moyangnya hotpot. Lalu berabad-abad kemudian China memasuki era Mongol, era dinasti Yuan. Nah, cerita ini itu yang lebih dikenal. Menurut South China Morning Post, pada masa dinasti Yuan ya, pada masanya Kubilai Khan, pada masanya Genghis Khan, saat musim panas, para penunggang kuda Mongol itu memasak daging dengan menusukkan ke tombak lalu memanggangnya di atas api. Kebiasaan inilah yang kemudian melahirkan kebab. Sedangkan pada musim dingin mereka tidak membawa peralatan masak. Mereka menggunakan helm mereka untuk merebus air dan memasak daging. Dan dari sinilah lahir hotpot. Tapi disclaimer ya, ini katanya sejarawan itu campuran antara legenda dan sejarah. Jadi bukan sepenuhnya bohong, tapi juga bukan satu-satunya asal mula hotpot. Nah, sekarang kita masuk ke hotpot yang paling terkenal di dunia, yaitu hotpot Chongqing. Sejarah hotpot Chongqing ini sebenarnya berawal dari makanan rakyat kecil. Dulu sekitar akhir dinasti Qing sampai awal tahun 1900-an, banyak buruh kapal dan pekerja pelabuhan itu kerja di sekitar Sungai Yangtze dan Jialing di Chongqing. Mereka kerja berat, angkat barang, cuaca dingin, lembab, berkabut, tapi uangnya dikit. Jadi mereka akhirnya bikin makanan yang murah meriah. Mereka itu beli jeruan sapi, kayak usus, babat, hati, pokoknya bagian sapi yang zaman sekarang kalau dijual di kafe mungkin namanya jadi premium beef. Lalu semuanya direbus rame-rame dalam kuah super pedas berisi cabai, lada secuan, jahe, dan minyak sapi. Tujuannya simple, biar badan hangat, bau jeroannya ketutup, dan bisa tahan kenyang lebih lama karena Chongqing itu terkenal lembab, berkabut, dan dingin di musim tertentu. Orang lokal percaya makanan pedas itu jiapao, bisa ngusir lembab dari tubuh. Makanya mereka terbiasa dengan rasa-rasa pedas seperti pedasnya mala yang bukan cuma pedas tapi ya bikin kebas, yang mana inilah yang jadi identitasnya Chongqing. Dan dari sinilah lahir kuah merah mala, konsep komunal hotpot, dan budaya makan rame-rame yang sekarang identik banget sama hotpot China. Tapi hotpot zaman dulu itu jauh banget dari kata mewah. Dijualnya aja di pinggir jalan, di pinggir sungai alias emperan. Orang makannya juga sambil berdiri, rame-rame, penuh asap, penuh cabai. Dibayarnya juga berdasarkan jumlah tusukan atau potongan makanan yang mereka ambil. Pokok konsepnya itu kayak makan sendiri, bayar sendiri, kayak gitu. Barulah di tahun 1934 ada restoran kecil yang ngebawa hotpot ini masuk restoran. Dan dari situlah makanan rakyat kecil ini perlahan-lahan berubah menjadi salah satu makanan yang paling terkenal di dunia. Karena ternyata yang bikin orang ketagihan itu bukan cuma rasa pedasnya, tapi suasananya. Satu meja masak bareng, ngobrol bareng, kepedesan bareng, dan kadang menyesali keputusan hidup bareng-bareng. Dari Chongqing, akhirnya budaya hotpot ini menyebar ke seluruh China. Akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Ciri khas hotpot Chongqing ini biasanya punya kuah merah yang penuh cabai dan lada secuan. Isinya bisa macam-macam, mulai dari jeroan, daging, sayuran, sampai berbagai topping lainnya. Pancinya sering dibagi menjadi beberapa kotak dan kuahnya itu panas banget sampai mengepul terus. Kadang orang yang pertama kali nyoba hotpot Chongqing ini sampai mikir, ini makanan apa senjata biologis? Dan hotpot Chongqing ini itu beda sama hotpot daerah lainnya. Kalau hotpot Beijing itu biasanya lebih ringan dan fokus ke daging kambing. Hotpot Guangdong atau Kanton itu lebih terkenal dengan kuah bening dan seafood, sedangkan hotpot Chongqing dan Sichuan itu terkenal karena rasa malanya yang super pedes dan bikin kebas. Karena rasanya paling kuat, paling nendang, paling unik, rasa mala ini kayaknya teman-teman cuma bisa nemu yang otentik ini di China. Makanya hotpotnya Chongqing ini lebih terkenal daripada hotpot-hotpot di daerah lain. Bahkan banyak hotpot di luar negeri itu sebenarnya pakai stylenya Chongqing, tapi sering ditulis sebagai Sichuan hotpot.
I'm about to dig into this lava hot Chongqing hot pot, something you have to eat when you're in Chongqing. Oke, itu tadi hotpot Chongqing pada umumnya. Sekarang kita bahas underground hotpot Chongqing. Yes, tempat ini masuk salah satu itinerary tournya Intan di bulan November nanti. Underground hotpot ini bukan sekedar nama keren gitu ya, tapi memang resto ini berada di bawah tanah. Dan yang bikin merinding, dulu tempat ini adalah bunker perang. Pada masa Perang Dunia Kedua, Chongqing ini sering kena serangan bom dari udara. Karena itu pemerintah kota itu banyak ngebangun shelter-shelter, terowongan bawah tanah untuk tempat berlindungnya warga. Setelah perang selesai, shelternya berubah fungsi. Ada yang jadi gudang, ada yang jadi jalur bawah tanah, dan tentu saja ada yang berubah jadi restoran hotpot. Jadi nanti kita bukan cuma makan hotpot biasa, kita bakal makan di lorong batu bawah tanah sambil merasakan suasana yang punya sejarah panjang. Karena Intan history freak, makanya tempat makan pun tak pilihin tempat makan yang bersejarah tuh. Makan di sini itu vibe-nya beda banget loh, karena memang ini bunker ya, terowongan bawah tanah. Jadi udaranya dingin, udara dingin, makan hotpot kuah panas, dapet banget deh enaknya. Dan itu bakal jadi pengalaman yang unik banget buat kalian. Dulu orang-orang kesini itu untuk menyelamatkan hidup. Sekarang orang-orang kesini untuk menantang lambung mereka. Kalau nggak suka makan pedas gimana? Tenang, ada pilihan kuah non pedas. Bahkan bisa pesen panci, separuh pedas, separuh nggak pedas. Namanya adalah Yuan Yang Guo. Dan Intan memang menyaranin ya teman-teman itu semuanya ngambil Yuan Yang Guo ini yang ada separuh pedas, separuh nggak pedas. Soalnya meskipun teman-teman suka pedas pun belum tentu suka sama pedasnya mala. Pedasnya malanya China itu bisa bikin lidah sama bibir mati rasa. Ya minimal lah, minimal dicoba sedikit kuah malanya. Soalnya kalau yang otentik ya di China ini minimal teman-teman ngerasain lah, oh Chongqing yang kuah mala terkenal itu rasanya kayak gini. Kalau nggak cocok tinggal pindah ke kuah yang nggak pedes. Toh ya ini kuahnya free refill kok. FYI, underground hotpot ini itu adalah salah satu hotpot yang terenak di Chongqing. Jadi selain dapat experience makan di bunker, dapat cerita sejarah, lidah kalian juga dimanjakan. Karena percuma ya kalau vibe-nya keren tapi rasa makanannya zong gitu. Intan nggak sabar pengen segera makan hotpot bareng kalian di underground hotpot bulan 11. Buat teman-teman yang tertarik silakan isi di Google Form yang ada di deskripsi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.